Baik, kita akan belajar bersama-sama mengenai 7 gereja di Asia Kecil. Ini sudah bagian yang kedua, yaitu Smyrna. Oke, jadi ini udah bagian yang kedua ya. Kita lihat dulu Wahyu pasal 2, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca. Baik, saya bacakan Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Baik, kalau kita lihat mengenai gereja Smyrna, jadi kita sudah belajar mengenai gereja Efesus minggu lalu. Hari ini kita belajar tentang gereja Smyrna. Juga arti atau makna penebusannya bagi kita. Oke, kita akan lihat makna penebusan bagi kita. Selain gereja Philadelphia, gereja Smyrna adalah dua gereja ini yang termasuk gereja yang menerima banyak pujian. Menerima banyak pujian. Kalau kita lihat gereja Smyrna, ini sekitar, jadi Smyrna itu, ini jaraknya, itu sekitar 56 km dari Efesus. Ya, dari Efesus ini sekitar 56 km. Dan ketika semua 7 gereja ini hilang satu persatu, yang tersisa gereja ini, gereja Smyrna ini. Jadi kalau kita, maaf Pak Yudi, mungkin yang kita bisa sambil admit ini Pak, ada yang mau oke. masuk, Bapak hostnya soalnya. Ya, ini belum ada yang minta masuk. Setting co-host. Ya, setting co-hostnya yang. Lini sudah masuk katanya, Lini sama Marian sudah masuk. Meru Iya, sudah masuk, sudah. Oke, baik. Oke. Aku juga udah masuk. Oke, yang tadi belum masuk sekarang sudah masuk. Ada lagi? Sudah Pak. Oh iya, Udah, selamat Pak, thank you. bergabung. Ya. Jadi kita sementara belajar tentang 7 gereja di Asia Kecil. Khususnya 7 gereja ini di dalam kitab Wahyu. Kalau kita lihat kayaknya serem-serem gitu. Firman Tuhan yang ditulis tentang gereja-gereja ini. Tetapi Alkitab ditulis itu dalam bentuk simbol dan perumpamaan. Dalam pemahaman begini, ada makna untuk kita pelajari di hari ini. Kenapa Tuhan berbicara dalam perumpamaan? Supaya yang jahat tidak bisa memahaminya. Seperti itu. Jadi disembunyikan melalui perumpamaan dan simbol. Demikian juga tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu, kalau kita lihat tentang kitab Wahyu, banyak bicara mengenai simbol, perumpamaan, termasuk diantaranya tentang 7 gereja. 7 gereja ini secara sejarah nyata benar-benar pernah ada, fakta sejarah. Akan tetapi di balik pencatatan tentang mereka, ada suatu hal yang perlu kita pelajari sebagai orang kudus yang hidup di zaman akhir. Mengenai gereja Smyrna, jika ada yang diingat tentang gereja Smyrna ini ya untuk kita, maka kita perlu menjadi gereja yang tersisa. Gereja yang tersisa. Seperti gereja Smyrna ini. Dalam pemahaman apa? Kita harus menjadi orang yang tersisa.
Di Perjanjian Lama banyak bicara mengenai hal ini. Kalau ibu-ibu pernah memiliki buku sejarah penebusan yang kelima, di situ bisa ketemu tentang orang yang tersisa, oke, atau remnants, orang yang tersisa. Mereka lah yang kembali ke Yerusalem dari penawanan Babel, kembali ke Yerusalem. Oke. Jadi ini mengenai Smyrna. Mari kita lihat mengenai Smyrna ini. Sebelumnya kita lihat kisah. Kita lihat Kisah Para Rasul 19 ayat 26. 19 ayat 26. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Nah, ini merupakan seruan dari orang-orang di Asia yang tidak setuju mengenai perkataan Paulus bahwa patung-patung itu buatan manusia semua, ya. Itu bukan Tuhan. Mereka berseru apa? Mereka bilang apa? Oh, ini si Paulus ini bukan cuma di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia. Nah ini, seperti ini. Oke, di dalam bahasa Yunani, kalau kita lihat Smyrna ini memiliki makna, memiliki arti menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ini dari arti kata Smyrna. Baik, sekarang mari kita lihat bersama-sama mengenai yang pertama itu mengenai rupa Yesus. Rupa Yesus. Jadi kepada setiap gereja Yesus datang dengan ekspresi-ekspresi tersendiri. Oke, kebanyakannya beda-beda. Kita lihat Wahyu 2 ayat yang ke-8. Wahyu 2 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari siapa katanya? Yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Mari kita lihat mengenai yang awal dan yang akhir. Alfa Omega. Oke, Alfa Omega. Jadi ini istilahnya alfabet dalam bahasa Yunani yang kalau kita A sampai Z, betul ya? Kalau Yunani itu alfabet mereka itu dari alfa ujungnya sampai omega. Nah, Wahyu 1 ayat yang ke-8 di situ dikatakan hal yang sama. Yesus mengatakan menjelaskan dirinya sebagai apa? Aku adalah alfa dan omega. Amin. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kalau kita lihat di sini ada penjelasan ekspresi siapa Yesus itu. Ayat yang ke-17 dikatakan apa? Ayat yang ke-17, Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus tampak atau memperkenalkan diri sebagai yang awal dan yang akhir. Kenapa rupa Yesus yang tampak di dalam kitab Wahyu ini penting? Karena banyak yang mempermasalahkan mengenai nama Tuhan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat banyak yang protes, jangan pakai nama ini katanya. Waduh, ini jangan. Kenapa? Ini punya orang Islam. Tuhannya orang Islam, ini katanya. Terus ada yang bilang apa? Oh, jangan. Ini ala orang kafir, harus pakai ini. Harus pakai ini. Jadi menurut ibu-ibu, yang mana yang benar? Kita harus pakai yang mana? Betul ya? Jadi
Tuhan kita sama seperti kita. Dalam pengertian begini. Kalau contoh gitu ya, contoh. Ibu Mei di rumah, dia adalah istri, betul ya? Tetapi di kalangan teman-teman dia adalah seorang sahabat. Terus di kalangan pemusik-pemusik dia seorang pianis, misalnya gitu ya. Terus di keluarga dia dikenal sebagai mama, betul ya? Ada ekspresi-ekspresi. Oh itu yang tinggal di sini yang rambutnya begini ya, contoh. Oh yang sini yang berkacamata, banyak ya. Nah sama seperti itu, Yesus Kristus, rupa dari Yesus atau penampilan Yesus menggambarkan siapa Yesus sebenarnya, karakter dari Tuhan Yesus. Sehingga kita apa? Tidak mempermasalahkan mengenai hal-hal yang seperti ini. YHWH. Apa artinya? Cuma hafal YHWH, tapi nggak tahu makna mendalam dari YHWH, itu nggak ada gunanya. Oke? Nah, jadi coba kita lihat mengenai hal ini. Wahyu 21 ayatnya yang ke-6 dikatakan apa? Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Oke, bisa lihat. Hal yang sama juga dikatakan di pasal 22 ayat yang ke-13. Jadi banyak tentang yang awal dan yang akhir ini. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Allah itu siapa? Yesus itu siapa? Yesus adalah pencipta. Yesus yang memulai sejarah penebusan. Betul ya? Di dalam sejarah, kita perlu dua faktor. Yang pertama, itu adalah waktu. Dan yang kedua apa? Orangnya. Betul ya? Orangnya. Sehingga apa? Sehingga ketahuan di zamannya siapa. Nah ini, di zamannya siapa? Oh di zamannya ini, di zamannya ini. Oh waktu di zaman orang tersebut. Zamannya Abraham, zaman Adam, zaman siapa? Nah Yesus Kristus, dia adalah yang memulai. Dia adalah awal dari sejarah penebusan. Makanya sejarah, kalau kita lihat agama Kristen ya, kita bisa memahami sebagai apa? Agama dari Yesus Kristus. Betul kan? Itu kan pengikut Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jika mereka pengikut Kristus, maka pada akhirnya mereka ini ya, mereka adalah menjadi orang-orang yang mengakui Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan yang diperkenalkan oleh Alkitab. Maka Tuhan itu sudah ada dari awal sejarah penebusan. Dan dia pun yang akan menyelesaikannya. Jadi, memulai dan menyelesaikan. Menyelesaikan sejarah penebusan. Ini yang Yesus lakukan. Oke. Makanya dia adalah hakim. Yesus adalah hakim. Wahyu 21 ayat 6 sudah tadi kan. Coba kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan apa? Wahyu 21 ayat yang kelima. Wahyu 21 ayat yang kelima. Dikatakan di situ, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Oke? Jadi, maksud dari teks ini apa? Yesus adalah awal dan akhir. Yang awal dan yang akhir. Artinya, Yesus pasti kembali. Amin ya. Ini adalah iman kita. Yang kedua, di Wahyu 2 ayat 8, di situ dikatakan juga, dikatakan apa? Dia mati dan apa katanya? Hidup kembali. Dia mati dan hidup kembali.
Oke. Yang telah mati dan hidup kembali. Yang telah mati dan hidup kembali. Ini bicara mengenai apa? Yesus telah mengalahkan apa? Mengalahkan maut. Kenapa? Karena upah dosa ini kan maut. Betul ya? Upah dosa dan maut kan? Maka dosa dihapus, ini menjadi apa? Menjadi hidup. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus lakukan. Makanya Yesus adalah puncak dari sejarah penebusan. Roma 14 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maksudnya apa? Kalau kita lihat, banyak orang yang sudah mati di dalam iman, tetapi Yesus pun mati untuk mereka. Betul ya? Mati untuk mereka. Bagi kita pun yang masih hidup, Tuhan menjadi Allah kita. Oke, seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan apa? 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, betul ya? Maka ada pengharapan. Ada pengharapan. Jika tidak ada Yesus, maka manusia hanya akan mati di dalam dosa. Sekali lagi, tanpa Yesus manusia akan mati dalam dosa. Tetapi karena ada Yesus, kita yang harusnya mati, kita telah dipindahkan ke dalam hidup. Makanya ketika kita lagi down, lagi apa gitu ya, kita apa? Panggil nama Yesus. Minta Yesus tolong semangati diri saya. Maka kita akan disemangati. Kita berdoa meminta kekuatan. Nah, gereja Smyrna kalau kita lihat, mereka telah bertahan melalui berbagai penderitaan. Dan banyak orang kudus di gereja Smyrna itu menjadi martir. Bagi gereja Smyrna, Yesus katakan bahwa apa? Dia adalah yang telah mati, tetapi hidup kembali. Jadi meskipun ada jemaat kudus yang mati, jangan khawatir. Mereka pasti akan apa? Hidup kembali. Maka ini adalah suatu harapan. Ya. Pengharapan. Jadi gereja kita atau masing-masing kita hari ini pun adalah bait suci Tuhan, kita pun menerima pengharapan. Mungkin ada anggota keluarga kita atau ada kenalan kita yang mereka pergi mendahului kita karena pandemi corona ini. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa mereka yang telah mati, yang telah percaya kepada Yesus dan telah mati, mereka ada kesempatan, ada jaminan untuk dibangkitkan kembali. Oke, ini yang Yesus nyatakan. Ya, ini referensi aja 1 Tesalonika 4 ayat 14 kemudian ayat 16. Ya. Oke, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dia telah mati tetapi bangkit, ya, hidup kembali. Sama seperti itu hari ini pun mungkin ada di sekitar kita ada bisnis yang mati, betul ya? Ada anak kita atau keluarga kita sepertinya hilang pengharapan. Seperti apa? Harapannya sudah mati. Di dalam nama Yesus Kristus ada kebangkitan, ada hidup kembali. Ini yang menjadi iman kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Oke, yang kedua, mari kita lihat bersama-sama mengenai
Yesus tahu. Yesus tahu apa tentang gereja Smyrna? Ya, dikatakan ada 3 hal. Kita coba lihat dulu Wahyu 2 ayat yang ke-9. Wahyu 2 ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Yang pertama, Yesus tahu apa? Yesus tahu kesusahan mereka. Nah, kesusahan di sini di dalam bahasa Yunaninya kata yang digunakan adalah delipsis. Delipsis. Oke, delipsis. Coba kita lihat penggunaan delipsis ini. Ya, contoh-contoh penggunaannya. Yang pertama kita lihat di Kisah 7 ayat 10. Kisah 7 ayat 10 dikatakan begini. Kisah 7 ayat 10. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Nah, di sini kata penindasan di sini. Penindasan. Ini yang Yusuf alami. Jadi udah kebayang ya kesusahannya Yusuf seperti apa? Delipsisnya Yusuf seperti apa? Penggunaan berikutnya referensi kita bisa lihat di Mazmur 105 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa ketika Yusuf itu dipenjarakan, bahwa apa? Kakinya, lehernya itu dibelenggu. Dibelenggu. Ini sangat-sangat sulit. Maka kesusahan seperti yang gereja Smyrna alami, ini siapa yang tahu? Betul ya? Kadang kita pun memikirkan kita sementara mengalami hal yang berat, siapa yang tahu? Bahkan sampai hari ini pun gitu ya, ketika ada yang kena corona misalnya, terkadang bagi kita untuk cerita kepada orang yang lain pun nggak enak gitu. Masih ada yang seperti itu, betul ya? Padahal ya kalau kita mau lihat ya sudah biasa aja sebenarnya, betul ya? Siapa yang mau sakit? Siapa yang tahu siapa yang kena? Nggak ada yang tahu, betul ya? Nggak ada yang tahu. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Tetapi ketika itu terjadi pun masih banyak yang, aduh, nggak enak kasih tahu, nggak enak, betul ya? Siapa yang tahu? Yesus tahu. Yesus tahu kesusahan kita. Yesus tahu penderitaan kita. Seperti Yusuf dibelenggu, nggak bisa kemana-mana, diikat, nggak bisa kemana-mana. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ada penghiburan yang dikatakan Yesus tahu. Bisa bayangin kalau misalnya kita begitu sulitnya, begitu susahnya gitu ya, tiba-tiba Presiden Jokowi datang ke rumah kita, dia nggak ngomong apa-apa, terus tiba-tiba dia apa? Dia cuma tepuk. Ya, saya waduh, penghiburannya gimana coba? Langsung berbunga-bunga, padahal masalahnya masih ada kan? Tapi langsung berbunga-bunga gitu. Aduh, Bapak Presiden mengerti yang saya alami. Terlebih Tuhan yang menciptakan Presiden. Betul ya? Dia mengetahui segala hal yang sudah kita alami. Oke, percayalah, Yesus sudah mengatakan dia tahu kesusahan kita. Oke, yang kedua, apa lagi yang Yesus tahu? Yang kedua, dikatakan kemiskinan. Kemiskinan. Yesus tahu kemiskinan mereka. Ibu-ibu kasih tahu kalau udah nggak kebaca ya. Ya, kemiskinan mereka. Jadi bukan cuma susah, tapi bukan cuma menderita, bukan cuma sulit bergerak, tetapi miskin juga, nggak punya uang, gitu ya. Sangat sulit kehidupannya. Secara finansial kesusahan. Tetapi Yesus katakan apa? Yesus katakan, padahal kamu kaya. Kamu kaya. Ini Yesus katakan. Yesus katakan. Wow, betapa
suatu penghiburan yang besar. Ya, jadi bagi kita ada Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatunya dari tidak ada menjadi ada. Kita adalah orang yang paling kaya. Yang itu kita semua bisa mulai terwujud, ya, dengan apa? Dengan memiliki iman. Ya, dengan iman saya mendengar, ya, suara hati ibu-ibu semua berkata amin. Ya, jadi Wahyu 2 ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Situ. Namun engkau kaya. Nah, kaya di sini bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal-hal rohani. Dalam hal apa? Hal-hal rohani. Coba kita lihat, Yakobus bilang apa? Yakobus 2 ayat 5, di situ dikatakan begini. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Loh ya, menjadi kaya dalam iman. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Semua ini akan diberikan kepada kita semua yang percaya. Efesus 2 ayat 4. Efesus 2 ayat 4. Di situ dikatakan apa? Efesus 2 ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Nanti kita akan bahas mengenai gereja Laodikia. Akan tetapi ada perbedaan tentang gereja Laodikia dengan gereja Smyrna ini. Gereja Smyrna bilang apa? Engkau miskin, tetapi engkau kaya. Bedanya gereja Laodikia ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Kebalikannya ditulisnya apa? Wahyu 3 ayat 17 dibilang, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa apa? Engkau melarat, katanya. Wah, ini terlalu sombong. Saya punya semuanya. Yesus apa? Engkau miskin. Cuma kamu nggak bisa lihat. Seperti itu. Ya, jadi engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, katanya. Dahsyat sekali. Ini peringatan Tuhan yang sangat dahsyat, sangat keras bagi gereja Laodikia. Sangat tragis. Secara finansial mereka kurang apa? Nggak ada yang kurang. Malah apa? Berlimpah luar biasa. Tetapi Tuhan bilang apa? Enggak, miskin mereka. Sangat berbeda. Gereja Smyrna tidak kaya, tetapi nyatanya mereka kaya. Karena apa? Karena memiliki dalam Yesus. Ini yang perlu kita miliki. Hari ini kita perlu memiliki ini. Oke? Mereka harapan dalam Yesus. Kenapa? Karena mereka memiliki firman dalam mereka. Ini, ya, memiliki firman. 2 Korintus 6 ayat 10 dikatakan apa? Dikatakan begini, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi pada akhirnya, kiranya diri kita pribadi, lepas pribadi, keluarga kita, bahkan gereja tempat kita beribadah pun, tempat kita melayani, akan apa? Akan dinyatakan oleh Tuhan sebagai gereja yang terkaya di seluruh dunia. Amin. Amin. Kaya. Ya, kaya. Yang cuma kaya secara jasmani, harus kaya dengan apa? Kaya dengan firman Tuhan. Kaya dengan rahmat. Kaya dengan kebaikan Tuhan. Kaya dengan firman Tuhan. Baik.
Nah, apalagi yang Yesus tahu? Yang ketiga, kita lihat Yesus tahu, dikatakan Yesus tahu fitnah. Fitnah yang mereka terima. Jadi gereja Smyrna, jemaat itu setelah difitnah, menerima fitnah. Fitnah dari siapa? Dikatakan bahwa apa? Oleh atau dari orang Yahudi. Tetapi apa? Tuhan bilang, sekalipun mereka bukan Yahudi, katanya. Bukan Yahudi. Dalam pemahaman apa? Sekalipun mereka menganggap, oh kami ini adalah anak Tuhan, kami adalah umat yang terpilih. Tuhan bilang apa? No. Pikiran kamu aja seperti itu. Kamu bukan yang terpilih. Sahabat. Ya. Jadi fitnah di sini, fitnah ini adalah blasfemia. Bahasa Yunaninya blasfemia. Oh ya, blasphemy, ya bahasa Inggrisnya, ya, dari kata ini, blasfemia. Ini menunjuk kepada apa? Mempersulit kehidupan seseorang tentang sesuatu padahal nggak gitu. Ini mempersulit, sekali lagi, mempersulit kehidupan orang lain dengan apa? Membuat sesuatu yang sebenarnya nggak ada, kok nggak seperti itu. Ini fitnah. Ada yang pernah menerima fitnah? Saya dengar fitnahan yang paling keji itu, jadi memang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan katanya, betul ya? Dari apa? Fitnah itu sangat kejam. Jadi mungkin ada yang sudah pernah dengar ceritanya, penulis seri sejarah perebusan, Pendeta Abraham. Ini dia disalahpahami itu dari tahun 90-an awal atau 80 akhir lah, 80 akhir. Terus sampai 2013. Seperti ini. Jadi kekristenan gereja-gereja di Korea itu salah paham gara-gara fitnah dari sekelompok orang. Jadi ada foto, mereka ambil foto, dia ambil foto, fotonya itu baru kelar cell group sebenarnya. Jadi ada Pendeta Abraham Park di situ, kemudian ada ibu-ibu, situ ada banyak ibu-ibu, ada ber-8 atau ber-11 gitu di situ. Ini terus apa? Foto di depan rumah, ada yang jemaat gitu. Terus foto ini diambil, terus dibikin apa? Dipotong, di-cut dan diedit, tinggal Pendeta Abraham Park, gitu ya, dengan satu ibu-ibu. Terus di belakangnya itu ditaruh apa? Love Motel. Terus tahu nggak ini gimana? Ditaruh headline seluruh koran Kristen seluruh dunia. Koran Kristen Korea ya. Bayangkan. Luar biasa ya, luar biasa. Tapi pada akhirnya semua ini cuma dalam sekitar beberapa waktu ini udah selesai. Jadi ini masalahnya udah selesai karena apa? Dituntut sama suaminya ini kan di depan rumah saya gitu. Fotonya ada kok di ruang tamu. Makanya dituntut. Jadi di berikutnya diterbitkan di koran itu, ini kan headline. Jadi permintaan maafnya itu ada di lembar yang paling terakhir dan apa? Di sudut. Sorry. Salah. Bayangkan. Tulis di sini. Satu dunia sudah tahu yang mana? Sudah tahu yang ini kan? Sudah tahu yang ini. Ini blasfemia.
mempersulit kehidupan seseorang dengan menciptakan sesuatu yang tidak, ya, sebenarnya tidak ada. Ini dialami oleh gereja Smyrna. Mereka sangat-sangat menderita. Makanya orang-orang yang melakukan ini, kalau kita lihat, mereka katakan bahwa apa? Mereka adalah orang Yahudi. Tetapi Tuhan bilang mereka itu siapa? Orang Yahudi yang memfitnah gereja Smyrna. Tuhan panggil mereka sebagai apa? Tuhan panggil mereka sebagai jemaah iblis. Bayangkan. Wah, sangat keras, betul ya? Sangat. Makanya kata blasfemia itu, blasfemia, ini sering digunakan dalam hal kata yang digunakan untuk menghujat Allah. Ini kata yang sama yang digunakan. Jadi sangat-sangat berat. Ini referensi untuk kita aja ya. Lukas 5 ayat 22, kemudian Yohanes 22 ayat 13. Nah, situ dibilang Wahyu 2 ayat 9. Wahyu 2 ayat 9, kembali kita lihat, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Di sini terjemahan lain dikatakan mereka itu rumah setan katanya. Rumah setan. Ya, jadi mereka itu menunjuk-nunjuk. Ya, menunjuk. Wah, itu gereja sesat, gereja sesat, gereja sesat. Bayangkan. Kita harus apa? Harus berhati-hati. Jangan sampai kita berakhir seperti orang Yahudi ini. Ya, memfitnah tanpa kita mengetahui kebenarannya. Meskipun kita tahu kebenarannya, kita harus apa? Berjaga-jaga. Betul ya? Berjaga-jaga. Nah, kalau memang udah sangat drastis, ya udah dikatakan memang sesat, ya sesat. Ya, kita udah bahas beberapa waktu yang lalu mengenai hal ini. Oke, jadi pada akhirnya apa perintah Yesus kepada mereka? Jika mari kita lihat, itu yang Yesus tahu dari mereka. Yesus perintahkan sesuatu Yesus perintahkan sesuatu atau beberapa hal mengenai gereja Smyrna ini. Yang pertama, dikatakan jangan takut. Ya, jangan takut. Lebih khususnya apa? Jangan takut apa? Jangan takut tentang yang akan kamu derita. Kamu derita. Nanti bisa dilihat di Wahyu 2 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, tadi kan, gereja Smyrna mendapat banyak penderitaan. Tetapi, penderitaan itu tidak berhenti di situ. Belum selesai. Tetapi akan terjadi lagi. Akan terjadi lagi. Apa yang menyebabkan penderitaan mereka? Penyebab penderitaan. Atau siapa yang melakukan hal ini? Ya. Siapa yang melakukan ini? Ini adalah si iblis katanya. Iblis yang melakukan hal ini. Di ayat yang ke-10, di bagian berikutnya kalau kita baca, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Gitu. Oke. Jadi iblis akan mencobai katanya, akan melempar. Ya, melempar ke dalam penjara. Jadi maksudnya apa? Pencobaan itu apa? Atau penderitaan itu apa? Dikatakan akan dipenjarakan. Lamanya berapa? Selama 10 hari. 10 hari. Ya. 10 hari ini
bukan menunjukkan kepada jasmania 1, 2, 3, 10 udah selesai. Tetapi ini menunjuk kepada kepenuhan waktu penderitaan. Ini. Oke. Kepenuhan waktu. Sama seperti Ayub. Ayub itu ada jangka waktunya dia menderita. Oke. Nggak selama-lamanya menderita. Sama kita juga, ya. Tidak dibiarkan selama-lamanya. Oke, tetapi kita akan dipulihkan setelah beberapa waktu kita mengalami penderitaan. Jadi meskipun ada penderitaan di depan kita, nasihat dari Yesus Kristus bagi kita, jangan takut. Tetapi mari kita apa? Mari kita bertahan. Bertahan dengan cara apa? Dengan cara iman kita harus terus teguh, semakin teguh di dalam Kristus. Nah, kemudian bagian yang kedua, Yesus apa? Setia. Sampai kapan? Sampai setia sampai mana? Sampai mati katanya. Wah, ini banyak kita baca kalau kita pergi ke kuburan kan. Wah, dan setialah sampai mati, maka engkau akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Luar biasa kan? Luar biasa. Tetapi itu bukan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Bukan suatu hal yang mudah. Tetapi jika kita setia, supaya kita apa? Kita terus jalan, ya. Pada akhirnya kita akan bertumbuh. Kita akan bertumbuh. Makanya hari ini kita perlu setia terhadap apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Hasilnya apa? Jika kita setia. Jika kita setia, dikatakan ada upahnya. Upahnya apa? Dikatakan ada mahkota kehidupan. Kehidupan. Ini upah. Mahkota kehidupan. Stephanos, mahkota. Oke, bahasa Yunaninya mahkota itu Stephanos. Nah, kita ingat Stephanos jadi ya, Stephanos. Jadi setelah seorang atlet itu dia menyelesaikan lomba, dia menang, dia diberikan mahkota ini. Sama. Ketika kita menang perlombaan iman kita, baru kita akan menerima mahkota kehidupan. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan di situ apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bagi kita, asalkan kita setia sampai akhir, pada akhirnya kita akan diakui oleh Tuhan, kita akan diberikan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Saya dulu pernah belajar tentang mahkota, macam-macam mahkota dalam Alkitab. Waduh, terlalu banyak mahkotanya. Bayangkan mahkota ini, misalnya mahkota di ini aja baru ini aja udah 2 mahkota kan, mahkota apa? Kehidupan dan mahkota kebenaran. Gimana cara makainya? Tapi ada lebih banyak mahkota lagi, gitu ya. Nanti saya cari ya mengenai mahkota-mahkota itu. Apa aja sih? Terus maksudnya apa sih mahkota itu? Nah, jadi kalau kita lihat ya di Yakobus 1, ya. Yakobus, kalau nggak salah di Yakobus. Bentar ya, saya lihat. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, seperti itu ya. Semoga kita bisa bertahan sampai akhir. Baik, kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya
Di Wahyu 2 ayat yang ke-11, di situ ada janji. Janji dari Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dan dia memberikan janji. Dikatakan di Wahyu 2 ayat 11, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Isinya apa? Isinya, barang siapa menang, ia tidak akan, sekali lagi, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bayangkan, kematian kedua. Kalau ada kematian yang kedua, berarti ada kematian pertama, kan? Nah, apa itu kematian pertama? Kematian pertama. Yang kita dengar, second death, gitu ya. Jadi kematian pertama itu apa? Kematian pertama ini, kalau kita lihat ini bicara mengenai terpisah. Ini mati jasmani. Terpisah apa? Terpisah roh dan tubuh kita. Roh dan tubuh itu terpisah. Kenapa? Karena ini akibat dosa. Betul ya? Akibat dosa. Di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi maksudnya semua akan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menghakimi. Apakah engkau orang yang baik, orang yang benar, atau orang yang jahat. Betul ya? Akan ada hal tersebut. Kemudian, ini kematian yang pertama. Kematian yang kedua ini apa? Kematian kedua ini bicara mengenai kematian kedua. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang masuk neraka. Istilah lainnya apa? Lautan api. Oke. Wahyu 20 ayat yang keempat dikatakan apa di situ? Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Apa? Lautan api. Oke, lautan api. Jadi mereka yang tidak ikut di dalam kematian kedua ini, itu disebutkan sangat berbahagia, sangat diberkati. Sangat diberkati. Kenapa? Karena lautan api ini udah selama-lamanya, bye-bye itu, udah nggak bakalan ketemu-ketemu itu. Artinya apa? Mereka bukan di surga. Tapi bagi mereka yang mengalami kematian yang pertama, masih ada kesempatan. Ketika apa? Ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Makanya mari kita membawa banyak orang ke hadapan Tuhan selagi mereka masih hidup. Pendeta Brambar di dalam seri sejarah perusahaan yang ke-7 mengenai peraturan hormatilah ayahmu dan ibumu, dikatakan begini, berkat yang terbesar atau dedikasi terbesar dari seorang anak kepada orang tua adalah apa? Itu adalah membawa orang tua ke hadapan Kristus. Itu berkat terbesar. Berkat terbesar. Kenapa? Karena kita membawa kehidupan. Membawa orang tua kita kepada kehidupan yang kekal. Seperti itu. Jadi hari ini pun kita perlu sambil menjalankan kehidupan iman kita, mari kita pikirkan, mungkin ada yang belum percaya Yesus, belum terima, kita berdoa untuk mereka. Tuhan tolong berbelas kasihanlah, supaya nanti pas ngobrol gitu kan, mereka bisa tergerak hatinya. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, bagaimana mungkin? Tuhan tolong kasih karunia, biarlah apa bekerja supaya lembut hati mereka. Supaya pas kita ngobrol, nyambung ke situ. Ketika kita doa, dengan iman kita percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Pasti akan buka jalan. Oke. Wahyu 20 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Betul ya? Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan, jadi ini menjadi imam-imam Allah, kemudian akan apa? Menjadi imam-imam Kristus. Maksudnya begitu ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dengan iman apa? Kita pun mati bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mati apanya? Manusia lama kita mati.
Manusia lama kita mati. Ketika Yesus bangkit, kita pun bangkit bersama Yesus. Kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru dalam Kristus. Maka percayalah, kematian kedua tidak akan menimpa kita. Amin. Amin. Tapi jangan pakai ini, kamu ya, kematian kedua kamu. Jangan begini. Kita harus doakan mereka. Ya. Selama masih ada hari ini, masih ada kesempatan. Amin. Amin. Tergantung kita makanya. Apakah kita mau mendoakan mereka? Ya, menjadi jalan, membuka jalan bagi mereka. Baik. Yang terakhir, kalau kita lihat, siapa yang mendapat bagian dari kebangkitan yang pertama? Kebangkitan, karena tadi muncul kan, kebangkitan pertama. Ini siapa aja yang ikut? Ini milik siapa? Betul ya? Yang pertama itu, ini adalah apa? Yang dipenggal katanya. Wow, ini susah sekali gitu ya. Ya, ini bicara mengenai apa? Martir. Martir. Kemudian siapa? Ini adalah yang tidak menyembah binatang. Ini binatang. Ya, binatang dan apa? Patungnya. Kemudian apa? Tidak terima tanda binatang pada dahi dan tangan mereka. Nah, panjang sekali, baca aja Wahyu 20 ayat 4. Dikatakan, lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ini martir ya. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi bagi kita, ketika kita mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, kita tidak akan ada tanda binatang itu. Jadi kalau zaman dulu, budak itu dikasih cap seperti ini. Kasih cap gitu kan. Oh, itu milik siapa? Seperti ini. Nah, hari ini cap ini bicara mengenai apa? Karena ada juga yang menerima cap. Ya. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1 kalau kita baca, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Oh, ini berbeda kan? Ini kalau kita lihat ada cap siapa? Cap binatang. Tetapi di sini ada cap nama siapa? Nama Bapa dan Anak. Betul kan? Jadi sama-sama menerima cap. Tapi kita mau terima cap yang mana? Nah, ini yang penting. Oke. Cap di sini dikatakan apa? Sama-sama ditaruh di, kalau cap binatang ini dikatakan di dahi dan tangan. Nah, ini di mana? Di dahi. Dahi itu bicara mengenai ini, kepala, pusat pemikiran atau ideologi. Apakah kita menerima ideologi yang berasal dari Tuhan? Apakah kita menerima firman? Atau menerima pikiran-pikiran yang lain? Nah, ini penting. Makanya hanya lewat firman Tuhan saja kita bisa apa? Terus menerima itu meterai. Maka pemeteraian itu bukan cuma satu kali terus udah selesai. Jangan. Makanya percaya Yesus banyak juga yang setelah percaya Yesus banyak juga yang lepas. Kenapa? Karena pikir cuma yang penting sudah terima Yesus, udah dicap itu. Pekerjaan pemeteraian itu bukan seperti ini. Sekarang kita sebentar dimeteraikan dengan apa? Dengan meterai nama Bapa dan nama Anak.
Amin ya. Amin. Dengan firman Tuhan. Kenapa binatang? Kenapa? Karena mereka menerima semua pengajaran-pengajaran yang salah, hal-hal yang menyesatkan, ketidakbenaran, ketidakadilan, dan semua tampak lewat perbuatan mereka. Ini yang terjadi. Maka hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bertahan sampai akhir, pada akhirnya kita bisa memperoleh kemenangan. Amin.